Guys, aku mau cerita tentang masa lalu yang begitu sulit, sehingga membuat aku terus belajar bagaimana caranya keluar dari kesulitan. Mungkin ada pepatah lama mengatakan bahwa kita tidak bisa memilih ayah dari keluarga seperti apa. Sebenarnya aku dari keluarga yang cukup, cuman karena waktu itu orang tua aku berpisah, terus ibu aku ke Jakarta dan kami harus memulai kehidupan baru di Jakarta. Jadi aku dari kecil tuh ikut mama pindah tempat tinggal, akhirnya sampai akhirnya punya tempat tinggal sendiri, rumah segala macam. Tapi itu tidak menjadi jaminan bahwa kita itu akan settle hidupnya, ya. Karena aku melihat ibuku sendiri, dia di usianya yang ke-50 itu sudah mulai struggling lagi. Yang dia salah memilih pasangan, yang akhirnya anak-anaknya juga banyak yang putus sekolah gitu ya kan. Jadi aku belajar dari kehidupan itu. Tapi ada satu yang aku lupakan adalah finansial. Karena aku melihat bahwa kita punya uang di setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun kita mempunyai uang. Jangan buru-buru beli aset. Percaya deh. Karena mungkin kita merasa kalau kita nggak beli sekarang, nggak mampu, terus kapan kita punyanya? Betul. Tetapi pada saat pengalaman aku, ya aku beli aset tuh sampai 2, ya kan. Aku ngos-ngosan. Gaji aku saat itu 2 digit di luar tip ya, dan aku bekerja di bidang jasa dan ada uang tip di luar itu. Itu pun kadang-kadang aku ngos-ngosan. Dan pada saat aku memulai bisnis sendiri, itu pun salah. Mungkin kalian bisa melihat video aku yang lainnya. Tapi aku mau bahas tadi tentang perjuangan dan perjalanan hidup. Kadang-kadang orang lupa pada saat dia settle, dia tidak save money-nya. Adapun yang save mungkin dalam bentuk rupiah di dalam bank yang ada ATM-nya yang suatu saat bisa diambil. Aku mau bilang begini bukan aku bilang aku sekarang lagi proses juga untuk menabung, belajar bagaimana menyimpan uang, dan aku sekarang sudah tidak mau lagi bisnis yang menurut aku itu bisa aku lakukan tapi cuannya lama. Dan aku sekarang lebih fokus bagaimana menata hidup di 10 tahun ke depan. Karena 10 tahun ke depan usia aku sudah 56 tahun, ya mungkin aku sudah harus sedikit lebih santai, ya. Jadi untuk teman-teman yang masih di usia 30-an, belajar deh. Saat 30-an itu adalah saat kalian menyimpan. Karena di usia 20-an mungkin kalian belajar, ngabisin duit, atau eksperimen hal-hal baru, mencoba bidang baru, belum segitu settle, ya kan. Lagi asik-asik dekat sama seseorang, lagi menjalin hubungan, segala macam. Tapi kalau udah usia 30, kalian harus save money. Paksa diri. Dan nabungnya benar-benar harus di tempat yang kamu tidak bisa ambil seketika. Tabungan berjangka misalkan, atau kamu bisa masuk di perusahaan-perusahaan insurance yang kredibilitasnya jelas, dan kamu harus jelas ditemukan oleh agent yang jelas untuk menerangkan bahwa apa yang kamu butuhkan. Dan ini juga berlaku untuk orang-orang yang sudah usia 46 seperti saya. Saatnya adalah menyimpan untuk hari tua, karena tidak akan bisa kita harapkan lagi tubuh kita ini pada saat kita sudah 60-an. Mungkin masih bisa mencari uang, tapi tidak bisa sebanyak saat kita masih produktif. Dan tadi yang aku lihat adalah dari ibu sendiri, dia pada saat usia sekarang, dia itu hanya menghabiskan uang yang ada dia punya. Mungkin aku sebagai anak membantu, terus anaknya lagi yang lain juga membantu. Tetapi kan itu tidak cukup dengan dia kebutuhannya sekarang. Karena kebutuhan orang tua itu lebih banyak daripada kebutuhan anak muda. Kenapa saya bisa bilang begitu? Anak muda masih bisa tahan-tahan. Kalau udah tua, dia perlu ke rumah sakit segala macam. Walaupun ibu saya tidak sakit parah, alhamdulillahnya. Karena dia rajin minum suplemen, nutrisi dari aku usia 30 sama tuh usia sekitar 40-an ya, 45 something gitu. Karena aku aku beda 30 tahun. Dia 70, sekarang aku 46 gitu. Jadi di sini aku mau tekankan kepada teman-teman, ya, apapun bisnis kalian, apapun pekerjaan kalian, mau kalian karyawan biasa, sisihkan uang kalian, tabung. Dan tabungannya bukan tabungan yang biasa yang bisa kalian ambil kapan aja, tabungan berjangka. Kalau perlu tabungannya ada perlindungan jiwanya, oke? Sayangi dirimu, apalagi kamu yang punya anak, harus save money.
karena anak-anak juga pada saat ditinggalkan juga bahaya. Gak usah ikut asuransi kesehatan kalau memang tidak mampu, tapi kalau mampu lebih bagus. Asuransi kesehatan mungkin sudah BPJS, tapi tabungan itu harus. Seperti orang-orang yang bekerja itu mereka punya save di BPJS Ketenagakerjaan, dan itu bisa dicairkan pada saat nanti mereka tua. Tapi kalau untuk kita orang-orang yang profesional itu harus menabung sendiri, mau DPLK kah, atau mau pokoknya ada tabungan yang memang berjangka 10 tahun nabungnya, bisa diambil saat 20 tahun, berarti umur kita 70-an bisa diambil uangnya gitu loh. Jadi bisa dimanfaatkan buat lain-lain, atau buat usaha, atau buat kita hidup sehari-hari gitu. Syukur-syukur kita masih bisa produktif sampai uang itu tidak diambil-ambil, karena kita masih punya penghasilan, syukur-syukur. Tapi kalau tidak, biasanya pensiunan nih umur 58, umur 60 sudah pensiun. Jadi dari sekarang masih umur 45-an udah harus mulai nabung. Oke?